Haha, kita cerita lagi ya perjalanan hidup seorang anak manusia. Kalau cerita tentang kisah hidup anak manusia, aku pernah pengen cerita deh tentang perjalanan hidupku ya. Ada yang bilang, ada yang WA ke saya, Bu, mau cerita dong tentang anak-anaknya. Puji Tuhan, aku punya 3 orang anak, cewek, cowok, cewek. 3 orang dengan 3 karakter yang berbeda. Nomor 1, nomor 2 masih di agama lama. Saya masih di seberang. Mereka masih menjadi pemeluk agama Islam yang setia. Saya juga tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi orang Kristen. Tapi kewajiban saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya kita dapat di dalam Kristus. Tidak ada jalan lain, karena Dia berfirman, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi agama boleh banyak, Tuhan boleh banyak, dah masalah. Tapi juru selamat itu cuman satu, Yesus Kristus. Aku punya kewajiban untuk menyampaikan itu, tapi keputusannya akan ada di tangan mereka. Dan saya percaya bahwa satu jiwa diselamatkan Tuhan, maka jiwa yang lain juga akan diselamatkan Tuhan dalam rumahku. Apalagi anak-anak yang lahir dari rahimku. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan, tapi Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menyelamatkan mereka. Aku nggak pernah khawatir, karena aku tahu setiap dari kita itu punya jalan hidup itu sudah dirancangkan Tuhan. Kalau memang mereka itu ada dalam rancangan keselamatan yang Tuhan berikan, maka mereka akan diselamatkan. Tapi kalau mereka ini bukan menjadi orang yang menjadi kekasih Tuhan, yang menjadi orang-orang yang diselamatkan, itu otoritas Tuhan. Aku juga tidak pernah bisa memaksa atau intervensi Tuhan, kan? Nah, ini aku tunjuk sambil nunjuk indahnya pemandangan di dusun-dusun. Ini kita masuk ke dusun yang paling bawah dari Gunung Merbabu. Sengaja saya alihkan kameranya supaya Bapak Ibu juga bisa melihat pemandangan alam yang indah. Ya, jadi anak-anak saya itu yang kecil itu ketika saya di Jamah Tuhan tahun 2010 akhir, itu dia sudah langsung menyatakan imannya juga, mau mengikuti aku ke gereja. Jadi ya puji Tuhan, dari 3 anak ada 1 anak yang bungsu, dia udah jadi orang Kristen juga, jadi pengikut Kristus juga, dan dia melayani Tuhan juga. Dia sebagai singer, mungkin dalam waktu dekat ini akan launching ya. Jadi Bapak Ibu bisa nanti lihat, nanti dalam waktu dekat ke depan ada
menyanyikan anak saya akan share juga lagunya. Dan itu lagu adalah ciptaan saya sendiri. Lagu-lagu yang Tuhan Roh Kudus berikan kepada saya itu. Jadi bukan karena hebat dan kuatku, tetapi semua karena Tuhan. Tuhan yang membawa aku sampai sejauh ini, sampai bahkan untuk menciptakan lagu. Dan lagu ini kemudian saya dibantu sama seorang anak muda dari dusun di lereng gunung juga, di dusun terpencil juga. Anak ini memang sekolah musik dan dia sering main di istana juga, di Istana Negara. Dia pemain drum yang bagus dan dia bisa aransemen yang bagus banget gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mendengar, dan saya berharap lagu itu akan menjadi lagu pujian yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini karena sudah menjelang 17 Agustus. Banyak bendera dipasang di sepanjang jalan. Kembali lagi kepada anak-anak saya. Anak saya yang pertama sudah menikah dan punya 2 orang putri. Anak yang kedua sudah menikah juga, anak yang laki punya 3 orang anak, cewek, cowok. Dan yang masih kecil itu belum menikah, baru akan menikah di tahun depan rencananya. Satu anak aja yang Tuhan izinkan menjadi pengikut Tuhan saat ini aja, saya itu rasanya tuh benar-benar bahagia banget, sukacita banget yang saya rasakan. Karena anak saya ada yang menjadi pengikut Kristus dan dia mau melayani Tuhan juga. Wow, saya senang sekali. Dulu saya ingat anak-anak saya ini kalau ndak sholat itu saya pukul pakai sapu. Saya pukul loh. Saya jahat ya. Saya pukul pakai sapu. Kalau nggak belajar ngaji, saya pukul pakai sapu. Sholatnya telat, saya pukul. Di sini nih lagi panen tembakau. Jadi di pinggir jalan banyak yang menjemur tembakau. Ya, kembali lagi ke anak-anak saya ya. Anak-anak saya anak-anak yang baik. Puji Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang seperti pemabuk, narkoba, hal-hal yang seperti begitu, mencuri, berzina. Puji Tuhan. Oke, kita lanjut lagi di cerita kisah hidup, perjalanan hidup seorang anak manusia di versi yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.